Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Roh Kudus Memperbaharui. Saudara, kalau berbicara tentang karya Roh Kudus, sejatinya tidak ada habisnya. Sebab memang Roh Kudus adalah Roh Allah yang tak terbatas. Dalam Titus 3 ayat 4-5 dikatakan demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di sini dinyatakan dengan jelas bahwa Allah menyelamatkan kita itu bukan karena perbuatan baik yang dilakukan manusia, tetapi karena kemurahan-Nya, karena kasih-Nya kepada manusia melalui Roh Kudus yang melahirkan kita kembali dan memperbaharui kita. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana Roh Kudus berkarya melahirkan kita kembali menjadi manusia baru. Terkait akan hal ini, tentu ada pembaharuan. Kalau tidak, kan tidak mungkin kita menjadi manusia baru. Pertanyaannya, pembaharuan dalam hal apa yang dikerjakan Roh Kudus yang menjadikan kita baru? Efesus 4 ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ternyata yang dibaharui adalah roh dan pikiran kita. Itu pun kalau kita bersedia. Makanya dikatakan supaya kamu. Artinya Roh Kudus tidak bisa melakukan pembaharuan sendiri tanpa peran serta kita. Sebab memang yang akan dibaharui roh dan pikiran kita. Pertanyaannya, kenapa roh dan pikiran kita harus dibaharui? Sebab sudah tercemar oleh dosa, sehingga kita tidak bisa mengerti kehendak Bapa. Pikiran kita menjadi sia-sia dan hati kita menjadi jahat. Demikianlah dituliskan dalam Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sedangkan dalam Efesus 4 ayat 17-18 hal senada dituliskan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kalau begitu, saudara, bagaimana agar pikiran dan hati kita
bisa dibaharui oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan, jangan mengikuti pola hidup dunia. Kebiasaan-kebiasaan orang pada umumnya seperti berbohong yang dianggap biasa, atau meledek, membuli, berkata-kata seenaknya padahal menyinggung bahkan menyakiti hati orang lain, menyia-nyiakan waktu, membelanjakan uang dengan sembarangan karena merasa uang adalah miliknya, dan hal-hal lain yang tidak mendewasakan rohani kita harus kita buang dan tidak kita lakukan lagi. Sekalipun dalam pemandangan dunia itu biasa. Yang kedua, dalam waktu bersamaan kita harus terus memaparkan diri kita dengan firman. Kita harus tekun membaca dan merenungkan firman sampai firman itu tidak hanya kita mengerti, tapi sampai benar-benar menjadi daging, menjadi karakter, dan akhirnya membentuk irama hidup kita setiap hari. Pikiran harus kita isi terus dengan firman, sebab firman itu identik dengan kehendak Allah, saudara. Ketika kita terus-menerus berjuang untuk mengenakan firman, maka pada saat yang sama hati nurani kita mulai diubahkan dan terus diubahkan dan dibaharui. Dengan berubahnya hati dan pikiran kita, sejatinya kita sedang mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Hidup kita sedang dibaharui. Dan satu hal yang harus kita mengerti, saudaraku, semua ini bisa terjadi karena adanya peran Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang akan menerjemahkan firman, yang akan menerjemahkan perkataan atau kehendak Allah itu, sehingga bisa kita mengerti dengan baik. Tidak hanya itu, Roh Kudus jugalah yang memampukan kita, yang memberikan kita kesanggupan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.